lebih kurang 500 tahun sebelum Al-Quran turun ke tanah Arab dari surga, atau dari Jannah, atau dari Arasi, tidak jelas dari mana turun Al-Quran. Karena ulama beda pendapat dalam hal ini. Paulus sudah datang membawa kitab Taurat dan Injil ke tanah Arab. Buktinya, mari kita baca. Galatia 1 ayat 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem, mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Kemudian, Taurat dan Injil itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Salah satunya yang menerjemahkan Taurat dan Injil itu ke bahasa Arab adalah Waraqah bin Naufal. Buktinya, mari kita baca. Pada Mukadimah Al-Quran dan terjemahannya, halaman 54, alinea kelima, tercatat berbunyi sebagai berikut. Sementara itu, istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah, pergi ke rumah anak pamannya, Waraqah bin Naufal, seorang yang tidak menyembah berhala, telah lama memeluk agama Nasrani, dan dapat menulis dengan bahasa Ibrani, telah mempelajari serta menyalin ke bahasa Arab isi kitab Injil dan Taurat. Sebelum Taurat dan Injil dibawa oleh Paulus ke tanah Arab, kosakata Allah sudah sangat lama ada di tanah Arab yang digunakan oleh orang Quraisy sebagai nama dari salah satu dewa mereka di Arab. Buktinya, mari kita baca. Dan sebagai contoh pada zaman jahiliyah, orang Arab Quraisy menyembah berhala bernama Allah, antara lain Hamba binti Sofyan, wanita Quraisy, berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uja, tidak kuperkenankan engkau berteduh di bawah atap rumahku, baik pada waktu hujan maupun waktu panas. Bagi orang yang telah menjadi pengikut Muhammad haram makan dan minum di rumah kami. Kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad, Saw jilid 1B halaman 43. Abu Jahal, orang Arab Quraisy, berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uja, aku besok hendak mengambil batu besar dari gunung, akan kujatuhkan atas kepalanya biar hancur otak benaknya. Kitab Kelengkapan Tarikh Muhammad, Saw jilid 1A halaman 269. Kita semua tahu kalau patung-patung Allata, Al-Uja, dan Manat, ketiganya diyakini sebagai putri-putri Allah, ada di Ka'bah. Orang Quraisy dengan sangat jelas sekali berkata, demi Allah, demi Allata, demi Al-Uja. Apakah hal itu menunjukkan kalau Allah adalah sebuah benda wujud juga sebagai halnya Lata dan Uja? Ya. Apakah wujud Allah ada di Ka'bah? Ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan kalau Allah adalah benda berhala yang wujudnya ada di Ka'bah? Dari ayat-ayat berikut. Quran surat 7 ayat 191. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang. Mempersekutukan artinya mengkawankan, menjadikan satu kawan, menjadikan satu kelompok dengan berhala-berhala. Dari sinilah kita akhirnya tahu kalau Allah adalah salah satu berhala yang disekutukan di Ka'bah. Tapi uniknya Muhammad tidak menganggapnya sebagai berhala, karena berhala Allah bukan buatan orang. Simak kembali ayat di atas. Quran surat 17 ayat 42, katakanlah, jikalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasi. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah orang-orang Quraisy berkata bahwa di samping Allah ada Tuhan-Tuhan lain, yaitu Tuhan-Tuhan perempuan ketiga putri Allah yang bernama Lata, Uja, dan Manat. Bagaimana orang Quraisy bisa berkata bahwa di sampingnya Allah ada Tuhan-Tuhan lain, patung-patung Lata, Uja, dan Manat, bila Allah bukan salah satu benda yang ada di Ka'bah? Tentu saja Allah berwujud sehingga orang Quraisy bisa berkata demikian. Orang Arab Quraisy dan juga Muhammad meyakini batu hitam Hajar Aswad memiliki arasi di langit, yaitu yang ditampakkan dalam bentuk bulan sabit di waktu malam, sementara patung-patung berhala lain tidak diakui
keberadaannya oleh Muhammad. Itulah sebabnya Muhammad berkata, demi ayat di atas, niscaya Tuhan-Tuhan itu, La'ata, Uzza, dan Manat, mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arasi, yaitu Allah, strip Hajar Aswad. Ini klaim sepihak, bila saja suku lain Arab mengatakan kalau Hubal itulah pemilik arasi di langit. Namun karena Quraisy adalah pemilik Ka'bah, maka orang Quraisy lah bisa mengklaim, mengatakan Allah adalah dewa setinggi, satu-satunya ilah yang memiliki arasi di langit, karena Allah adalah dewa mereka. Inilah bukti bahwa nama Allah sebelum Islam sudah ada di tanah Arab. Dan kosakata Allah inilah mereka buat menjadi nama Tuhan Alkitab yang berbahasa Arab itu. Kemudian, setelah lebih kurang 500 tahun Alkitab yang berbahasa Arab ada di Arab, maka turunlah Al-Quran berbahasa Arab dan menggunakan kosakata Allah menjadi nama Tuhan Al-Quran itu. Maka dengan demikian, sudah sangat jelas dan pasti bahwa Alkitab tidak mungkin mencuri kosakata Allah dari Al-Quran seperti yang dituduhkan oleh para ustadz kristolog. Bagaimana dengan Alkitab bahasa Indonesia yang ada di Indonesia ini? Kita harus tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, ditambah bahasa daerah, dan ditambah dengan bahasa asing. Bahasa Arab adalah bahasa asing bagi Indonesia. Nah, banyak kosakata dari bahasa Arab ini yang diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Seperti kosakata Allah, Rasul, Roh Kudus, Alkitab, ayat, dan lain-lain. Jadi semua kosakata yang diadopsi dari bahasa Arab itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Itulah sebabnya jika Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka kosakata yang diadopsi dari bahasa Arab itu pun dimasukkan ke dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Dan itulah sebab kosakata dalam Al-Quran yang berbahasa Arab banyak ditemukan dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Jadi jelas, Alkitab tidak ada mencuri kosakata dari Al-Quran seperti yang dituduhkan oleh para ustadz kristolog di Indonesia ini. Di Tanah Batak, Sumatera Utara, nama Alkitab kami itu adalah Bibel. Karena kosakata Alkitab itu tidak diadopsi jadi bahasa Batak. Dan di dalam Bibel, bahasa Batak tidak ditemukan kosakata Allah. Yang ada adalah kosakata debata. Karena debata lah orang Batak tahu nama Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut nama Taurat dan Injil itu adalah Alkitab. Buktinya, mari kita baca terjemahan Al-Quran. Quran Surat Maryam ayat 30. Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil, dalam kurung Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat 32 As-Sajadah ayat 23. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab atau Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab atau Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Quran Surat 42 Asy-Syura ayat 14. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan. Karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya. Untuk menangguhkan azab. Sampai kepada waktu yang ditentukan. Pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncang tentang kitab itu. Oleh karena itu, marilah kita saling menghormati, damai dalam melaksanakan ajaran kitab kita masing-masing. Jangan gontok-gontokan dan jangan saling menuduh. Terima kasih. Buktikanlah dulu di mana di kitab saudara ada kata Allah sebelum ada di Indonesia. Kitab Anda itu yang mencuri.
Kitab Anda yang usil, agama Anda yang usil. Al-Quran datang belakangan katanya. Tapi kenapa Anda ambil kata-kata dari Al-Quran masuk ke Bible? Sedangkan terjemahan Bible itu ada di tahun berapa? Hah? Pertama kali diterjemahkan kitab Anda itu dalam bahasa Melayu tahun 1662. Dengar. Pasang kuping baik-baik. Pasang kuping. Jangan cuma congor. Pasang kuping. Dengar, Anda yang harus dengar karena kitab Anda yang plagiat, kitab Anda yang nyolong. Al-Quran Anda kitab saja, Anda itu, kitab Anda nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di tahun 1662. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan mencuri kata Allah dari Al-Quranul Karim. Sedangkan Al-Quran itu ada di abad ke-7. 900 tahun baru Kristen punya buku, ada tulisan Allah di dalamnya. Lebih dulu Al-Quran, 900 tahun lebih dulu Al-Quran baru muncul. Penjajah bawa Bible masuk ke Nusantara ini, lalu kitabnya diterjemahkan dan muncullah satu kata di antara ribuan kata yang dicuri dari Al-Quran, yaitu kata Allah yang kalian sembunyikan identitasnya dengan menyebutnya Allah. Itulah kalian, si pencuri, si penipu, pembohong dan penyesat. Jadi jangan kau katakan, jangan kau usil kepada agamaku. Jangan kau urusin agamaku, nenekmu kiper. Kau belum lahir, agamamu sudah usil. Kau belum lahir, agamamu sudah ngurusin agama kami. Paham kau? Bukan cuma dari segi Bible. Kami adem-adem nah di Indonesia, di Nusantara ini. Tiba-tiba muncul penjajah masuk ke Nusantara ini bawa Bible. Paham kau? Orang damai-damai di sini, kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, dan seterusnya damai-damainya. Kerajaan Goa Makassar, ya damai kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Muncul pembawa Bible masuk ke Nusantara, hancur berantakan semuanya. Parah kali kau. Sudah menjajah seperti itu, jajah halus lagi. Bible-nya lagi, kita jajah lagi mereka melalui Bible kita. Caranya gimana, Paman? Curi semua istilah-istilah Islam supaya kitab kita mirip-mirip dengan Al-Qur'annya, supaya mereka kemudian bisa tertipu, supaya mereka mudah untuk dimurtadkan. Orang Kristen, agama yang dibawa oleh Barat masuk ke Nusantara ini, itu masuk ke dalam ranah keislaman dengan menerjemahkan kitab mereka dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Kata Rasul, kata Nabi, kata Imam, iman, syafaat, Roh, Kudus. Dan itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa murni Al-Quran. Kitab Kristen dari keagamaan Kristen tersebut adalah dalam masalah perdebatan lintas agama. Oh, katanya Islam itu ada di abad ke-7. Kristen udah duluan ada. Ya, kalau Kristen udah duluan ada dari Yunani, kenapa kagak pakai bahasa Yunani di Indonesia ini? Apa susahnya coba menerjemahkan kosakata Theos jadi Tuhan, kosakata Rasul jadi apostolos. Sumber perdebatan ini karena Kristen tidak punya pendirian, Kristen tidak punya identitas. Coba kalau kita mengetahui Kristen itu dari Yunani, maka silahkan pakai bahasa Yunani. Kenapa juga kamu dari pihak Kristen itu malah memakai kosakata keislam-islaman? Contoh, kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata kitab, kosakata ayat, kosakata Roh Kudus, kosakata Injil. Andai itu dihilangkan, aku yakin tidak ada perdebatan lintas agama.